akan mengcopy semuanya tabel kontingensi ini, kemudian masukkan ke Excel. Nah, setelah itu, buatkan tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya itu, yang pertama itu, buat kepuasan, lalu selanjutnya adalah merek, dan selanjutnya adalah jumlah. Belum, maka hasilnya sudah dapat, maka sekarang kita masuk ke SPSS. Jadi, sebelum kita masuk ke SPSS, tabel kontingensinya akan kita copy dulu. Ctrl-C, kemudian kita ke SPSS, dan kita ke data view. Nah, untuk ke data view itu kita tekan klik kanan, lalu kita paste with variable name. Nah, setelah tadi kita mengcopy datanya dan memasukkannya ke SPSS seperti ini, kita masuk ke variable view. Nah, kita beralih ke measure. Untuk measure, yang bagian kepuasan kita masukkan nominal, lalu untuk bagian merek itu nominal, dan juga untuk jumlah itu kita pilih ke scale. Lalu untuk values-nya, kita lihat di sini, itu untuk value-nya kita pilih nomor pertama, dan kepuasannya itu kita beri label 1 sesuai dengan artikelnya tadi, yang ini tingkat kepuasannya 1, 2, 3, 4, dan 5, maka untuk value-nya itu 1 dan labelnya juga kita sesuaikan dengan tingkat kepuasannya. Kemudian kita beralih ke sini, setelah itu kita masukkan lalu klik OK, lalu kita masuk ke merek. Untuk merek ini kita labeli 1 sampai 9, karena mereknya tadi ada 9 buah, lalu kita masukkan 1, lalu untuk labelnya kita berikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, sesuai dengan merek yang ada di artikel tersebut. Nah, setelah itu, kita klik OK, dan kita beralih ke data view. Setelah beralih ke data view, kita klik data, kemudian pilih weight case, kemudian untuk jumlah, tekan weight case by, terus kemudian tekan tanda panah ini, lalu tekan OK. Lagi ke title, yang bagian pertama, lalu kita ke bagian analyze, lalu ke dimension reduction, lalu tekan correspondence analyze, kemudian untuk kepuasan kita taruh di row, dan untuk merek kita taruh di kolom. Lalu setelah itu untuk define range-nya, itu untuk tingkat kepuasannya itu untuk minimum value-nya itu 1 dan maksimum value-nya itu adalah 5, karena tingkat kepuasannya tadi dari 1 sampai 5. Kemudian kita tekan update dan continue. Lalu untuk define range kolomnya, untuk maksimum value-nya 1 dan untuk minimum value-nya 1 dan maksimum value-nya adalah 9. Lalu tekan update dan continue. Lalu untuk modelnya, tekan chi-square, lalu pastikan dimension in solution-nya 2, lalu symmetrical, lalu continue. Kemudian untuk statistiknya itu correspondence table, overview per point, overview column of point, row profile, dan kolom profile. Lalu tekan continue dan tekan OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk korespondensinya ini, lalu untuk korespondensi tabelnya ini, row profile-nya ini, kolom profile-nya sudah ketemu, lalu summary-nya juga sudah ketemu, overview row point-nya ketemu, overview kolom point-nya sudah tertera, dan ini adalah grafik dari row and column point, symmetrical normalization-nya juga sudah tertera. Perkenalkan, nama saya Triwidiarni Gumanel dengan NIM 24069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis korespondensi ordinal untuk mengevaluasi tingkat kepuasan konsumen. Nah, di sini saya akan mereview sekaligus menginterpretasikan hasil dari analisis korespondensi yang telah saya buat. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan bisnis retail di Indonesia semakin pesat dengan munculnya berbagai pusat perbelanjaan model. Nah, dari hasil kondisi ini kita dapat menafsirkan bahwa adanya persaingan ketat antar pelaku usaha retail untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan daya saingnya. Dalam situasi tersebut, kepuasan pelanggan menjadi faktor utama untuk keberhasilan dari suatu usaha tersebut untuk maju. Nah, dari hasil artikel tersebut, maka alasan saya memilih analisis korespondensi pada artikel tersebut ini, karena yang pertama, menganalisis data kategori. Nah, menganalisis data kategori ini, kita jadi tahu bahwa ada berapa orang sih yang mengisi data tersebut, dan kita bisa mengkategorikan data tersebut. Kemudian yang kedua, menampilkan hubungan antara dua variabel. Menampilkan hubungan antara dua variabel ini, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana hubungan antara merek dan tingkat kepuasan dapat memaksimalkan hasil dari konsumen. Lalu yang ketiga adalah menemukan pola kesamaan dan perbedaan. Nah, dari menemukan pola kesamaan dan perbedaan ini, kita dapat mengetahui apa sih perbedaan dan persamaan dari analisis korespondensi dalam artikel yang direview. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, itu terdiri atas 3. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan tentu saja analisis korespondensi. Serta sumber data yang diperoleh dari artikel tersebut adalah dari data primer atau link kuesioner yang diisi oleh pelanggan yang datang. Lalu yang ketiga untuk variabel penelitiannya, variabel merek itu disebut dengan X, lalu variabel tingkat kepuasan disebut dengan Y. Variabel merek terdiri atas 9 merek, dan variabel tingkat kepuasan terdiri atas 5 variabel. Tabel data artikel dari hasil artikel tertadi, ini mereknya terdiri dari A sampai I, kemudian untuk tingkat kepuasannya dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk totalnya sendiri itu dari hasil link kuesioner yang diisi oleh pelanggan, total dari semua itu adalah 1328. Untuk interpretasi hasil analisis korespondensinya, dapat kita lihat dengan menggunakan SPSS tadi, lalu kita mengolah data ke SPSS, maka kita menemukan row profile dan column profile. Row profile ini adalah baris, yaitu kita dapat menginterpretasikan bahwa kepuasan di nomor 1 itu ada sangat tidak puas
sangat tidak puas di merek A, yaitu sebanyak 0,87% dan sebagian kecil di merek I, yaitu 0,12, 0,12. Lalu untuk kepuasan kedua itu terbagi namun dominan ke merek I, yaitu 0,42, serta merek A 0,25, serta ke merek yang lain. Lalu untuk kepuasan yang ketiga itu paling banyaknya di merek H, yaitu di 0,22. Lalu untuk kepuasan keempat lebih banyak dan cenderung ke merek E, yaitu di 0,16, dan untuk merek C itu cenderung kepuasan di menengah, yaitu di bagian titik 3, sedangkan merek B itu kuat pada kepuasan 4 atau cukup puas. Hasil analisis pada bagian summary itu, di dimensi 4 itu inersianya adalah 0,24. Jadi kedua dimensi ini kontribusinya itu sangat kecil. Kemudian untuk proporsi inersia, proportion of inersia itu dijelaskan bahwa dimensi 1 menjelaskan lebih banyak, yaitu 0,78% variasi. Dimensi 2 menjelaskan 0,13, sedang berarti dimensi 1 dan 2 menjelaskan 91% dan total variasi, artinya sudah cukup baik. Sedangkan dimensi 3 dan 4 itu sedikit. Kemudian untuk chi square-nya itu dengan nilai 960,124, yang artinya itu signifikan hasilnya, hubungan antara variabel dan tabel kontingensi signifikan secara statistik. Sekarang kita masuk pada bagian overview row point dan overview column point. Untuk overview row point menjelaskan bahwa kepuasan respondensi terdistribusi antara kategori cukup puas, yaitu di tingkat kepuasan 3 dan 4, dan puas itu di bagian 5. Dan dimensi pertama misalkan antara korespondensi tidak puas, yaitu dimensi 1, 2, dan dimensi 3. Sedang untuk kolom E, D, dan G diasosiasikan sebagai kategori kepuasan paling tinggi yang berada pada kategori 4 dan 5, sedangkan merek A, C, dan H itu lebih dekat dengan kepuasan rendah, yaitu kepuasan 1, 2, dan 3. Merek B dan F cenderung netral dan mungkin tidak kuat asosiasinya atau tidak terlalu puas. Pada bagian row and column point symmetrical normalization. Nah, pada dimensi 1 yang sumbu X memisahkan antara responden tidak puas, yaitu di kategori 1 dan 2 di sisi kiri, lalu kategori 4 dan 5 di sisi kanan. Kemudian dimensi 2 atau sumbu Y itu memberi perbedaan tambahan antara kepuasan yang ekstrim. Misalnya kepuasan 1 dan 2 lebih ke atas, sedangkan kepuasan 4 dan seterusnya itu di bawah. Lalu untuk kepuasan yang lingkaran biru itu, lingkaran biru merupakan kepuasan, sedangkan lingkaran merah merupakan merek. Kepuasan 1 dan 2 berada sangat jauh di atas sisi kiri atas, mewakili kategori sangat tidak puas. Sedangkan kepuasan 3 itu berada di tengah atau kategori cukup puas dan netral, sedangkan kategori 4 yaitu agak ke bawah, dan kategori kelima yaitu sangat puas. Nah, pada bagian merek atau di lingkaran yang warna merah, merek A, I, H, dan C dekat dengan kepuasan 1, 2, dan kepuasan 3, yang artinya merek-merek ini diasosiasikan dengan tingkat kepuasan rendah hingga netral. Kemudian untuk merek D, E, dan G dekat dengan kepuasan 5, yang diasosiasikan bahwa merek ini merupakan sangat puas, dan merek B dan F berada di tingkat kepuasan 4, yang artinya memberi pengalaman cukup puas. Nah, kemudian setelah itu, kita melihat dari review terhadap artikel, yaitu pada kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh artikel ini. Untuk kelebihan yaitu yang pertama, penggunaan metode analisis yang tepat. Kemudian variabel penelitian cukup komprehensif sehingga dapat diolah di SPSS. Yang ketiga, penyajian data sistematis. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dijelaskan jumlah secara detail. Jumlah dari respondennya itu berapa tidak dijelaskan, kemudian pendekatan analisis tunggal, dan pembahasannya relatif singkat atau tidak terlalu banyak. Demikian saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, kelebihan, ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.